Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast Musaba on the road yang pasti. Nah, pada podcast kali ini, tepatnya pada sore hari ini nih, kita para tim Musaba TV kebetulan mendatangi kediaman bintang tamu kita, yaitu yang pasti udah ada kan di poster di Instagram Musaba TV, yaitu Pak Muhaimin atau biasanya anak-anak KW nih pada kenal sama beliau. Nah, yang pada anak-anak KW ini bisa komen di komentar nanti. Nah, oke, langsung saja kita perkenalkan langsung pada beliau yaitu Pak Muhaimin sebelah kanan saya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pertama-tama terima kasih Pak atas izinnya kami mendatangi kediaman Bapak Muhaimin untuk podcast on the road pada kali ini. Nah, jadi podcast kali ini nih Pak bertema Muhammadiyah dan kemerdekaan Indonesia. Kebetulan kan bulan ini nih bulan Agustus nih. Ya. Indonesia kan bulan Agustus pasti semua masyarakatnya apa yang merayakan 17-an untuk kemerdekaan negara Indonesia. Tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kita hari ini podcastnya santai aja Pak. Ya. Nah, mungkin nanti ada minum-minum kopi ya kalau Boleh. Sesantai suasana sore ini kan. Kebetulan cerah setelah kemarin seharian hujan. Pagi tadi juga hujan. Nah, untuk kawan-kawan yang lagi nonton nih boleh juga nih sambil rebahan, sambil minum kopi, sambil makan. Boleh. Sambil nonton podcast on the road pada kali ini. Perkenalan dari Pak Muhaimin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhaimin. Ya. Biasa anak-anak Hawi memanggilnya BM, maksudnya Bapak Muhaimin. Dan di kesempatan sore hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah ada kunjungan, ada silaturahim untuk bincang-bincang yang mudah-mudahan bincang-bincang kali ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Oke, terima kasih Pak Muhaimin atas perkenalannya. Oke nih, kita masuk ke tema nih Pak, Muhammadiyah dan kemerdekaan Indonesia. Ngomong-ngomong nih Pak, menurut Pian, menurut Pak Muhaimin, merdeka itu apa sih Pak? Oh iya. Merdeka itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari sering dimaknai dengan pemaknaan sebagai bentuk kebebasan. Tapi tentu bukan kebebasan yang bermakna negatif. Tapi kebebasan dalam hal merdekanya bangsa kita, bangsa Indonesia dari penjajahan. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia ini kaya dengan penjajahan, baik itu Jepang maupun Belanda. Nah, jadi kalau kita sampai pada hari ulang tahun kemerdekaan, maka dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan itu ada ungkapan rasa syukur kita sebagai bangsa Indonesia karena kita merdeka bebas dari penjajah, bebas dari belenggu penjajahan. Nah, jadi artinya dengan memaknai kemerdekaan, maka kita merasakan adanya kebebasan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di negeri tercinta ini, ya kan? Kebebasan untuk bisa berkontribusi yang terbaik untuk bangsa ini tanpa adanya gangguan, tanpa adanya hambatan. Jadi kalau ada yang mengganggu dalam kehidupan kita
berbangsa, bernegara, baik kita sebagai pribadi, anak bangsa ataupun masyarakat, maka berarti makna kemerdekaan itu eh, bukan menjadi makna yang kita harapkan. Ya. Nah, itu tadi kawan-kawan, menurut Pak Muhaimin merdeka itu seperti itu. Nah, untuk kawan-kawan nih yang mungkin ada pendapat lain tentang merdeka itu apa sih? Nah, kalian boleh tulis komentar di kolom komentar nanti. Jadi menurut kalian apa sih merdeka itu? Oke. Nah, selanjutnya Pak, kan ini temanya Muhammadiyah dan kemerdekaan Indonesia. Iya. Nah, mungkin kawan-kawan nih masih banyak yang belum tahu nih Pak, apa sih peran Muhammadiyah pada waktu itu untuk merebut kemerdekaan itu? Kayak misalnya Muhammadiyah ikut apa ya? Kayak Jenderal Sudirman mungkin ikut berperang untuk merebut kemerdekaan. Nah, Muhammadiyah nih apa sih perannya sebelum merdeka itu sampai sesudah sekarang? Kalau kita melihat peran Muhammadiyah dalam kemerdekaan, maka kalau kita menengok kembali sejarah bangsa kita, sesungguhnya hubungan Muhammadiyah dengan kemerdekaan itu adalah hubungan yang tak terpisahkan. Saya katakan tak terpisahkan karena sosok Kiai Haji Dahlan dan sosok sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno, itu adalah dua pribadi yang memiliki sejarahnya sendiri dalam kemerdekaan. Kita mengetahui bahwa Bung Karno itu diam-diam mengagumi Kiai Haji Dahlan, ya kan? Sehingga dalam sejarah dikatakan Kiai Haji Dahlan sering mengintil, ya kan? Sering mengintil pengajian Kiai Haji Dahlan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana hubungan Muhammadiyah dengan kemerdekaan Republik Indonesia, maka pertama dari segi kesejarahan, baik Kiai Haji Dahlan, baik Bung Karno sendiri itu adalah sama-sama dua pribadi yang punya visi untuk bangsa ini, walaupun tentu dengan garis perjuangan yang berbeda. Jadi dari sisi kesejarahan ini kita bisa memaknai bahwa dari awalnya saja, sebelum merdeka saja, ya kan, sebelum merdeka saja, sebelum dicetuskannya proklamasi itu Muhammadiyah sudah punya hubungan yang katakanlah hubungan moral, ya kan, dengan Kiai Haji Dahlan, dalam hal ini Bung Karno. Nah, selepas itu juga kita mengetahui bahwa dalam perannya Kiai Haji Dahlan adalah orang yang sebelum merdeka saja itu sudah memikirkan nasib bangsa ini. Ya, bayangkan sebelum merdeka 1912 Muhammadiyah berdiri, kita kan merdeka 1945, Muhammadiyah berdiri 1912. Nah, 1912 di saat bangsa belum merdeka itu Kiai Haji Dahlan sudah memikirkan kondisi bangsa ini. Salah satu yang sangat fundamental dan bahkan mungkin disebut dramatis jika dalam sebuah peristiwa, bagaimana Kiai Haji Dahlan memikirkan anak bangsa pribumi, ya kan, yang atau disebutnya bumi putra saat itu, yang saat itu tidak bisa mengenyang, tidak bisa merasakan pendidikan. Banyak warga pribumi, banyak kaum bumi putra yang karena keadaan situasi bangsa belum merdeka, ada yang tidak bisa bersekolah, ada yang tertinggal dalam sisi ekonomi. Bahkan karena Kiai Haji Dahlan beliau seorang kiai yang telah mengecap pendidikan agama di Mekah, beliau menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana warga pribumi saat itu karena keterbatasan pendidikan, mereka dalam memaknai kehidupan beragama khususnya Islam itu sangat erat sekali dengan
apa yang dengan sebutan TBC, ya kan? Tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, sebelum merdeka, Ki Haji Ma'ruf sudah memikirkan bagaimana nasib bangsa ini. Jadi kalau disebut apa sih hubungan kesejarahan antara Muhammadiyah dengan kemerdekaan, maka sebelum merdeka saja Muhammadiyah sudah ikut berkontribusi memikirkan nasib bangsa ini. Seperti itu. Makasih Pak atas penjelasannya tadi nih. Pasti kawan-kawan pasti juga baru tahu dan pasti ilmunya bertambah setelah Pak Muhaimin menjelaskan tadi itu peran apa saja Muhammadiyah saat kemerdekaan pada waktu itu. Nah, pasti nih Pak kawan-kawan bertanya lagi nih kayak kan Muhammadiyah banyak nih perannya entah dari sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan kata Pak Muhaimin tadi sudah memikirkan bagaimana nasib bangsa ini. Nah, pasti kawan-kawan nanya lagi nih kayak siapa aja kader-kader Muhammadiyah nih yang pada waktu itu atau pada saat ini juga yang ikut peran dalam merebut kemerdekaan pada waktu itu. Kader-kadernya siapa, Pak? Baik, kita mengenal dalam sejarah dalam BPUPKI ya kan, ada seorang tokoh yang bernama Ki Bagus Hadikusumo, yang beliau juga ikut menyampaikan buah pikir beliau tentang nilai-nilai Pancasila, ya kan. Nah, kita juga mengenal bagaimana sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya. Kita juga mengenal Kiai Haji Muhammad Suja yang belum merdeka juga sudah memikirkan bagaimana bangsa ini punya rumah sakit yang waktu beliau rapat ide Kiai Haji Muhammad Suja ini ditertawakan. Nah, kita belum merdeka saja belum, apalagi punya rumah sakit. Nah, jadi kalau kita sekarang misalnya mengenal adanya rumah sakit Islam, ya, Islam maka itu rumah sakit Muhammadiyah. Itu atas ide daripada kader Muhammadiyah yang bernama Kiai Muhammad Suja. Dan sampai saat ini itulah yang bisa memberikan salah satu sumbangsih terbesar buat bangsa ini. Demikian juga apa yang dilakukan Panglima Besar Jenderal Sudirman, seorang anak peta yang ikut wajib militer peta pembela tanah air, yang juga menjadi kader Hizbul Waton. Namun akhirnya saat bangsa memerlukan maka beliau hadir ke panggung peradaban bangsa kita, berkontribusi luar biasa sampai beliau diangkat Panglima Besar Jenderal Sudirman oleh Bung Karno. Lagi-lagi Bung Karno ya. Jadi, nah kalau kita lihat hubungan kesejarahan baik Kiai Haji Ahmad Dahlan, baik Ki Bagus Hadikusumo, baik Panglima Besar Jenderal Sudirman itu punya korelasi yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa ini. Jadi seingat saya bahwa dalam surat-surat Sudirman dengan Jenderal Sudirman dengan Bung Karno, ya kan, Bung Karno menyebut Sudirman itu dengan Kanda, ya kan. Kemudian Bung Sudirman menyebut Bung Karno dengan Dinda, ya kan. Jadi berarti kan ada hubungan yang luar biasa. Nah, dalam panggung sejarah bahwa peran Jenderal Sudirman ini juga luar biasa. Seorang jenderal, ya kan, yang pernah ditertawakan oleh Belanda. Apa sih hebatnya seorang guru SD Muhammadiyah menjadi panglima besar? Apa sih hebatnya? Ya kan? Tapi kan kehebatan Jenderal Sudirman ini bukan beliau jawab dengan kata-kata,
tapi dengan apa yang telah beliau berikan. Seorang jenderal yang telah selesai dengan dirinya sendiri, ya kan? Seorang jenderal yang tidak mencari apa-apa dalam hidupnya, tapi justru memberikan banyak hak bagi bangsa ini. Oke, nah itu tadi kawan-kawan siapa saja sih kader-kader Muhammadiyah. Salah satunya tadi Jenderal Sudirman ya kan Pak. Dan ada juga kalau nggak salah HR Fahrudin. HR Fahrudin, betul. Termasuk Pak Harto juga, ya kan? Oh iya, Seorang kader Muhammadiyah, jebolan sekolah Muhammadiyah yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya pada prinsipnya sebenarnya kita sih tidak ingin subjektif melihat hubungan kesejarahan pemaknaan apa sih peran Muhammadiyah dalam kemerdekaan. Ya, sesungguhnya peran Muhammadiyah dalam kemerdekaan itu tidak hanya diwakili oleh tokoh-tokoh sentral seperti Kiai Haji Dahlan, kemudian Bung Karno juga, bahkan Bung Karno juga anak Muhammadiyah ya kan, yang ketika beliau meninggal dunia beliau berwasiat agar jenazah beliau disolatkan dan dikuburkan oleh seorang tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka. Nah, kembali tadi kita pada persoalan, kita tidak hanya ingin melihat hubungan kesejahteraan pemaknaan kemerdekaan Muhammadiyah dengan kemerdekaan dari sosok-sosok mereka, tapi juga melalui peran organisasi yang diberikan oleh Muhammadiyah, baik pimpinan pusat Muhammadiyah sampai pada pimpinan ranting, itu semua satu komando berkontribusi untuk bangsa ini. Kenapa saya disebut berkontribusi? Kalau Muhammadiyah punya sekolah, taman kanak-kanak, SD, madrasah ibtidaiyah, SMP, sanawiyah, aliyah atau SMA, bahkan perguruan tinggi, itu semua diberikan untuk siapa? Bukan untuk Muhammadiyah, tapi untuk bangsa ini. Sehingga dalam ideologi Muhammadiyah itu berbuat untuk umat dan bangsa. Memang Muhammadiyah namanya secara organisasi, tapi dalam peran baik dari masa lalu sampai sekarang itu alhamdulillah tidak ada peran Muhammadiyah itu hanya untuk warga Muhammadiyah. Ya. Bahkan kita mengenal dalam lagu-lagu Orto misalnya, IPM ya kan, untuk umat dan bangsa itu kan jadi sebuah satu ideologi Muhammadiyah. Itu. Ya. Nah, oke kawan-kawan. Nah, tadi kan banyak banget nih dari Pak Muhaimin menjelaskan apa-apa saja peran-peran Muhammadiyah, siapa saja kader-kader Muhammadiyah, dan bahkan yang paling saya ingat tadi sebelum kemerdekaan pun Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah memikirkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Ya. Dan saya ingin tambahkan sedikit tuh. Kalau kita sambil diminum, ya kawan-kawan, ngomong-ngomong ini ada kopi dan sangat spesial sekali kopi kali ini. Siapa lagi? Dibikinkan oleh Pak Muhaimin. Jadi sambil kita minum, saya ingin juga ingatkan bahwa ketika sahabat-sahabat beliau mengatakan kepada Kiai Dahlan, mana nih murid-murid kita yang akan kita masukkan di sekolah? Kata beliau itu, lihat kata beliau, mereka para gelandangan yang tidak punya baju, kalian mandikan dan kalian beri baju. Siapa yang kata beliau gelandangan diberi baju dan dimandikan itu? Mereka anak bangsa. Ya. Orang-orang pribumi, orang-orang bumi putra yang di zaman itu banyak tidak tersentuh, ya, tidak tersentuh oleh keadilan, tidak tersentuh oleh rasa sebagai anak bangsa, ya kan? Tapi lagi-lagi apa? Belum merdeka, beliau sudah memberikan nilai-nilai merdeka bagi bangsa ini.
Ya itu. Belum merdeka, tapi beliau sudah memberikan nilai-nilai merdeka. Jadi saya kira itu tadi yang saya katakan bahwa baik Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan sahabat-sahabat beliau, dengan kader-kader beliau, ataupun dengan sang proklamator baik Bung Hatta ataupun Bung Karno, itu sesungguhnya telah memberikan peran yang sama dengan jalur yang berbeda, ya kan? Karena Bung Karno seorang politikus, ya kan, seorang nasionalis, beliau hadir sebagai seorang nasionalis, sebagai politikus. Adapun Kiai Ahmad Dahlan yang berbasis sebagai masyarakat biasa, plus dengan beliau mengecap pendidikan beragama, maka beliau hadir. Jadi tidak heran dalam pengajian-pengajian beliau berulang-ulang mengangkat surah Al-Maun, ya kan? Surah Al-Maun yang ditanya oleh sang murid-muridnya, kenapa Kiai kok itu saja yang diulang, ya kan? Tapi karena memang di zaman itu Al-Maun itu terasa, ya kan? Jadi saya melihat bahwa di saat itu peran surah Al-Maun itu menjadi satu surah, menjadi satu ayat yang sangat erat kaitannya dengan kondisi bangsa. Ya kan? Disebut mendustakan agama bukan hanya karena persoalan sholat. Disebut mendustakan agama apabila tidak ada kepedulian terhadap orang-orang yang memiliki, katakanlah, keterbatasan, keterbelakangan. Bahkan orang-orang yang mustadafin, orang yang dilemahkan saat itu, dilemahkan oleh penjajah, ya kan? Saya kira demikian. Terima kasih Pak atas tambahannya tadi. Sangat bagus kawan-kawan. Dan untuk kawan-kawan nih yang mungkin pasti lagi nonton video podcast On The Road pada kali ini. Sebelumnya tadi lupa nanya kabar nih sama kalian. Apa kabar kawan-kawan? Semoga baik-baik aja pada nonton podcast On The Road kali ini. Dan untuk kawan-kawan yang lupa mungkin temanya pada kali ini itu Muhammadiyah dan kemerdekaan Indonesia. Dan tadi sudah banyak jawaban-jawaban atau ilmu nih yang dibagi oleh Pak Muhaimin kepada kita semua, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan kita yang selama ini kayak mungkin ada yang kawan-kawan yang baru masuk sekolah Muhammadiyah nih, kayak mungkin ada yang SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, atau yang kawan-kawan yang sekolahnya di Universitas Muhammadiyah. Nah, mungkin ada yang belum tahu. Nah, jadi tadi tuh sudah banyak nih Pak Muhaimin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan, yang mungkin kawan-kawan juga bertanya tentang itu. Nah, jadi ngomong-ngomong nih Pak, ya. Kan ini temanya Muhammadiyah dan kemerdekaan Indonesia, Ya. Pak. Sedikit pengen tahu nih Pak, biasanya kalau 17-an Agustus tuh pian biasanya Bapak atau mungkin pas 17-an pian non keluarga mengadakan lomba juga atau liburan gitu. Oh iya. Biasa Kak, kalau hubungan dengan pekerjaan, ya kan, karena kita menjadi salah satu aparatur pemerintah, maka setidaknya baik saya ataupun istri saya biasa ikut upacara, ya kan, upacara hari ulang tahun kemerdekaan. Bisa di kabupaten, ya kan, bisa di kecamatan, bisa di mana saja. Kalau dulu saat masih aktif di misalnya di sekolah atau waktu di Kementerian Agama, biasa saya ikut menjadi bagian memimpin doa saat hari ulang tahun kemerdekaan, ya. Jadi kalau lomba-lomba belum sempat karena saat hari ya. Terima kasih Pak. Nah, untuk kawan-kawan yang kepo nih sama Pak Muhaimin, biasanya pas 17 Agustus beliau ngapain? Nah, itu tadi sudah beliau jawab. Nah, jadi untuk kawan-kawan mungkin saya juga kepo nih sama kawan-kawan, biasanya 17-an ngapain aja sih? Gitu. Kan kalian biasanya
kalau di komplek mungkin ya ada yang makan kerupuk mungkin 17 Agustus atau tarik tambang, terutama Panjat Pinang biasanya terhubung karena udah hampir 2 tahun. Sebenarnya saya tertarik kadang-kadang saat hari ulang tahun kemerdekaan itu ya kan banyak acara yang digelar, termasuk yang disebutkan tadi itu lomba-lomba ya kan. Padahal kalau kita mau menghidupkan ya rasa nasionalisme kita, rasa patriotisme kita ya kan, bisa saja hari-hari kemerdekaan itu diisi sebelumnya atau sesudahnya diisi dengan lomba-lomba, misalnya lomba mengucapkan proklamasi ya kan, yang teks proklamasi itu ya, ada lomba membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya kan. Saya kira itu hal-hal yang prinsip ya kan. Jadi kalau kita bicara kemerdekaan, kita tidak akan bisa lupa ya kan dengan teks proklamasi ya kan. Kemerdekaan itu ya hak segala bangsa, dan oleh sebab itu dan seterusnya. Nah itu hal-hal yang simpel Mas Gus ya kan, tapi menggigit karena itulah di antara momen-momen terbaik saat bangsa ini merdeka. Ada teks proklamasi, ada pembukaan Undang-Undang 45. Saya pikir itu. Ya Pak, kebetulan juga mungkin kayak lomba-lomba seperti itu kayak undang-undang, baca undang-undang, baca proklamasi itu selama ulun biasanya melihat 17-an atau umpat juga kayaknya hampir kededa kayaknya kayak membaca teks proklamasi, baca undang-undang biasanya tuh kayak tarik tambang kayak biasanya kenapa tarik tambang atau Panjat Pinang supaya semangatnya tuh bara-bara gitu, karena tuh harus supaya tenaga semangat ya lah. Padahal ada yang kayak prinsip gitu tadi kayak undang-undang, baca undang-undang, baca proklamasi ya kan, dan yang lain gitu yang sebenarnya ada lagu-lagu kebangsaan ya kan. Nah, luar biasa. Nah nih tadi kata Ustadz Agus SMP Musaba ada mengadakan lomba membaca teks proklamasi. Nah untuk kawan-kawan nih, kalau memungkinkan Mas Agus kita bikin lomba di sini kan, lombanya di sini. Nah, lomba baca teks proklamasi ya kan? Hah? Online ya? Sekarang online ya, nggak bisa ya. Sekiranya tidak online ya, kita bisa di sini untuk teks proklamasi. Nah, oke, kawan-kawan. Tapi bisa juga kita buatkan panggung ya kan, tapi datangnya tidak bersama. Oke, kawan-kawan. Ini sudah panjang kan ngomongnya, mungkin kawan-kawan juga mungkin agak sedikit boring mungkin kalau kelawasan Bepandir. Jadi kita bakalan iklan dulu nih sebentar, dan mungkin saya dan Pak Muhaimin pengen minum kopi dulu santai-santai gitu. Karena ya kami juga manusia gitu kan, istirahat dulu gitu bentar. Kalian juga mungkin ada yang lagi lapar, makan dulu. Boleh. Oke, jadi tetap di podcast Musaba on the Road. Tetap. Audio Jungle. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We
We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. 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 Together forever, forever for real. Close your eyes, we will forget what we know. Just jump in and let's go for a ride. All through the night, all through the day. Turn up the lights, show me the way. You are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about you. That's what I like about you. Audio Jungle. Oke, kembali lagi di podcast Musaba yang pasti on the road nih. Nah, gimana ya bilangnya? Untuk kawan-kawan nih, kalau yang ngelihat nih sinar matahari sebenarnya hampir biasanya dibilang sunset gitu. Sebenarnya sini bagus banget gitu kalau kalian bisa datang ke sini dan bisa merasakan gitu. Energinya Iya, ya. energinya Pak kayak dingin, hawanya enak banget gitu. Kayak cocok buat tuh kata ada tadi suara cocok buat camping katanya. Cocok buat healing namanya biasanya itu. Nah, oke. Lanjut ya kita podcast. Oke, Pak. Nah, tadi kan ada nih ada pertanyaan buat Bapak, apa sih pesan-pesan buat anak-anak muda zaman sekarang, anak zaman now katanya, zaman now gitu. Iya. Buat terutama buat kader-kader Muhammadiyah nih yang mudanya untuk kemerdekaan negara Indonesia yang tahun ini tahun 2021 apa sih Pak pesan-pesan Bapak untuk Iya. anak-anak muda zaman sekarang terutama buat kader Muhammadiyah? Iya. Jadi salah satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa saat ini kita mungkin sudah hampir 2 tahun ya, hampir 1,5 tahun kita dalam suasana pandemi COVID-19. Dan sampai pada hari menjelang tinggal berapa hari lagi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, kita pun masih diwarnai oleh suasana pandemi yang sangat menyita energi, perasaan, dan
rasa kita, khususnya berkenaan dengan banyaknya saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sedang dalam situasi dan kondisi yang dari sisi rasa kita sebagai manusia, kita itu sedang betul-betul dalam suasana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka saya pikir salah satu hal yang perlu kita bangun dalam pemaknaan hari ulang tahun kemerdekaan ini adalah bahwa bagaimana rasa syukur kita. Rasa syukur kita sebagai anak bangsa, apakah itu sebutannya anak muda, anak zaman now, ataupun bahkan orang tua atau dewasa, itu harus bersyukur, wajib untuk menghidupkan rasa bersyukur kita sebagai bangsa yang merdeka saat ini. Kenapa ini perlu kita bangun bersama? Pertama, kita tidak bisa merayakan dengan katakanlah perayaan yang seperti biasa. Nah, dalam suasana seperti ini bisa tidak kita bisa merayakan? Bisa ya kan? Dengan menghidupkan rasa syukur kita. Syukuri kemerdekaan ini kita isi dengan apa namanya, dengan banyak bermuhasabah pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita bisa seperti sekarang ini karena ada perjuangan orang-orang terdahulu dengan tidak hanya darah, tidak hanya air mata, tapi juga jiwa. Jadi para pendahulu kita itu telah mengorbankan jiwa raga mereka, semuanya telah mereka berikan demi Ibu Pertiwi ini. Nah, mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Sebagai anak muda, kita bangun peran-peran kita. Saya teringat bahwa di masa Nabi, bahkan sesudah Nabi, itu justru yang banyak bisa meneruskan langkah perjuangan Nabi itu adalah orang-orang muda. Nah, saya kira sebagai kader Muhammadiyah, itu juga harus kita warisi. Bagaimana anak-anak muda Muhammadiyah itu bisa berkontribusi sepositif mungkin, sebaik mungkin, semaksimal mungkin dalam ruang kehidupan bangsa saat ini. Salah satu di antaranya yang dilakukan hari ini ya, termasuk bagaimana peran-peran kita dalam menghadapi pandemi saat ini. Berbuatlah meskipun sederhana, berbuatlah meskipun biasa-biasa saja, berbuatlah meskipun sesuatu itu kecil, ya kan? Tapi tidak ada kata pepatah Cina itu ya, tidak ada 1000 langkah tanpa 1 langkah. Diawali dengan hal biasa. Ya, saya kira demikian. Oke, bagus banget nih kawan-kawan tadi dari Pak Muhaimin, dan saya ingat banget tadi kata-katanya, berbuatlah walaupun sederhana, Ya. berbuatlah walaupun biasa saja. Biasa saja. Kayak mulai aja dulu, iyalah Pak. Iya. Mulai aja dulu. Mulai aja Gerak dulu. aja dulu. Ya, Pak. Iya, mulai aja dulu. Tidak ada 1000 langkah tanpa 1 langkah. Ya. Ya, ada. Sama dengan Kiai Madahan. Mungkin Kiai Madahan tidak punya, tidak membayangkan bagaimana sekarang ada ribuan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, ya kan, sampai perguruan tinggi. Dari mana beliau memulainya? Apakah beliau langsung mendirikan perguruan itu? Tidak. Dari ruang tamu beliau, kan menarik tuh. Kiai Madahan memulai basis pendidikan ini di ruang tamu beliau yang kalau tidak salah ukurannya 4x6. Ruang tamu itulah, ruang tamu rumah Kiai Madahan dijadikan sebagai madrasah pertama, sebagai kelas pertama. Ada papan tulisnya, ada bangku mejanya. Belum merdeka loh. Cari murid.
Nah, kan biasa saja. Zaman itu saking biasanya, saking tidak populernya apa kata orang-orang? Kiai kafir. Ya kan? Bayangkan tuh. Jadi artinya sesuatu yang biasa saja tapi baik. Sesuatu yang biasa saja tapi dimulai dari niat yang tulus, ikhlas untuk berkontribusi buat kehidupan. Saya kira itu menjadi energi yang luar biasa yang akan hidup terus. Meskipun sang kiai telah tiada, tapi energi amal soleh beliau, energi kontribusi beliau terhadap umat dan bangsa ini, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa kita rawat. Dan kader-kader Muhammadiyah ke depan harus kembali melihat, ya kan, bahkan merasakan bagaimana energi sang kiai itu di awal-awal beliau merintis Muhammadiyah. Sesuatu yang biasa saja, ya kan? Perbuatannya biasa, tidak populer. Tapi karena tulus, ya kan? Karena memang ingin berbuat, ingin berkontribusi. Akhirnya yang biasa itu menjadi luar biasa. Dan perlu juga kita catat bahwa ketika kita ingin berbuat, kita bukan ingin menjadi yang luar biasa. Tapi ketika ingin berbuat, kita ingin berbuat karena kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Tuhan, itu mensyukuri. Ya kan? Oke. Sedikit itu ya. Ya. Nah, dengerin tuh kawan-kawan tadi kata Pak Muhaimin tentang pesan-pesan buat anak muda zaman sekarang dan buat terutama kader-kader Muhammadiyah. Ya. Dan ada satu lagi nih Pak, biasanya nih di podcast Musaba on the road, biasanya kami tuh minta buat bintang tamu tuh kayak closing statement gitu Pak. Iya. Kayak pesan-pesan lah gitu, kayak kata-kata bijak biasanya. Apa ya? Closing saya adalah bahwa kita berusaha hidup ini sebagaimana dengan yang telah dijalankan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Atau dengan bahasa Al-Quran yang lain, sabiqum bil khairat. Ya. Mulailah kebaikan itu ya kan. Awalah kebaikan itu kapan saja di mana saja. Meskipun biasa-biasa saja. Meskipun sederhana ya kan. Ya, jangan kecil hati berbuat baik karena tidak populer. Jangan kecil hati berbuat baik karena biasa saja. Apa sih ini? Jangan. Ya kan? Fama ya'mal miskala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Kebaikan itu sebesar zarah, kecil sekali. Tidak populer lagi, ditertawakan lagi, tapi itu baik. Ada filenya, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kejahatan sebesar zarah jangan dianggap remeh. Tetap ada filenya, tetap ada catatannya. Oke. Nah, itu tadi nih kawan-kawan closing statement dari Pak Muhaimin, dan dari awal sampai akhir ini nih banyak banget nih ilmu yang bisa kita ambil dari bintang tamu kita pada podcast On The Road kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Muhaimin atas izinnya sudah berkunjung ke ini sebutannya Gunung Madang ya kan? Karena memang Madang paling tinggi nih. Kalau malam-malam kelihatan. Banjarbaru, lampu-lampu Martapura kelihatan. Nah, oke, terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang tetap setia nih nonton podcast On The Road Musaba TV. Nantikan podcast selanjutnya yang pastinya bintang tamu atau gestarnya yang ilmunya yang sangat luar biasa dan bisa berbagi kepada kita semua. Sama-sama. Oke, sama-sama berbagi kita Mas Agus ya. Nah, terima kasih buat semuanya. Sekali lagi, nasrun minallahi wa fatun qarib, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.